Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahadana Fitra Alfalah, kelas 7B, asal sekolah dari MTS Negeri 2 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Makkah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Makkah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail, saat itu disebutlah itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya, mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman haram atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Kondisi ekonomi masyarakat Makkah pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Kondisi politik masyarakat sebelum Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia sempurna, yaitu 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat sebagai nabi dan rasul. Perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan ketauhidan, kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala, memberi kabar tentang hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, membujuk dan menghasut Abu Thalib, menghasut masyarakat Makkah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Makkah: sabar, kegigihan, dan keulatan. Berakidah yang benar dan kuat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran,
kesetaraan derajat. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Dakwah rahasia atau sirriyah. Dakwah secara sirriyah, rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin secara interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini Nabi SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Dakwah terang-terangan atau jar. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang tidak menantang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyah. Karena Raja Habasyah Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil, maka bulan Rajab tahun kelima kenabian hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan. Hijrah ke Taif. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif, antara lain Taif merupakan kota kedua setelah Makkah. Di Taif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Jarak Taif tidak jauh dari Makkah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Makkah. Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Makkah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah pertama. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Makkah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yasrib mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Karenanya, perjanjian ini dalam sejarah Islam dikenal dengan perbuatan Perjanjian Aqabah II. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.